Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Syabani akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah sistem basis data. Yang pertama adalah data definition language. Data definition language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database. Jadi ada beberapa perintah DDL, yaitu yang pertama adalah create. Create ini adalah untuk membuat database ya, untuk membuat tabel, untuk membuat tabel. Contoh sintaksnya, misalkan kita mau buat tabel mahasiswa, bisa create tabel mahasiswa dalam kurung. Di dalam kurung ini adalah di dalam kurung ini adalah biasanya kita akan memasukkan si tabel itu kolom-kolomnya. Misalkan untuk kolom pertama kita akan membuat ID, kita tulis dalam kurung ID, kemudian kita sebutkan tipe datanya yaitu integer misalkan, kemudian kita misalkan ini akan kita jadikan primary key, kita tulis primary key. Kemudian jika kita bisa lanjut ke yang kedua, ke kolom yang kedua, itu kita berikan koma. Misalkan kita akan membuat kolom nama, kita tulis nama, kemudian tipe datanya misalkan varchar, dan jumlah karakternya misalkan mau dibuat 100 dalam kurung 100. Kemudian jika sudah, bisa ditutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada sintaks yaitu alter, digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Misalkan tadi sudah membuat beberapa kolom ya, kita akan menambahkan kolom lagi di dalam tabel mahasiswa. Bisa kita coba sintaksnya dengan alter table mahasiswa, yaitu alter table namanya mahasiswa, kita add kolom, kita add kolom dengan nama umur, kemudian kita tambahkan juga int, itu untuk tipe datanya integer, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian drop itu digunakan untuk menghapus tabel atau objek database lainnya. Contoh sintaksnya adalah drop tabel mahasiswa. Jadi ini untuk menghapus keseluruhan tabel. Yang keempat adalah truncate. Saya salah nggak ya? Truncate yaitu digunakan untuk menghapus semua baris dalam tabel tanpa menghapus struktur tabel. Jadi ini untuk menghapus seluruh isiannya saja tanpa menghapus tabelnya. Contoh sintaksnya adalah truncate table mahasiswa. Jadi kita membersihkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah DML, yaitu data manipulation language. Biasanya di sini ada perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Perintah-perintah DML ada meliputi insert, untuk menambah record baru, menambah data baru ya. Misalkan kita mau menambahkan data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa, bisa kita ketikkan saja insert into mahasiswa. Into mahasiswa ini adalah tabel mahasiswa dalam kurung ID, nama, jurusan, tutup kurung. Ini adalah kolom yang akan kita tambahkan, yaitu berupa ID, nama, dan jurusan. Kemudian kita ketik values, buka kurung, yaitu 1, petik 1 Budi, tutup petiknya 1 lagi, koma, terus petik 1 informatika. Jadi kita akan menambahkan data yaitu dengan ID-nya 1, namanya Budi, jurusannya informatika. Kemudian ada juga perintah update. Perintah update yaitu fungsinya adalah merubah record ya. Merubah record yaitu sintaksnya adalah update. Misalnya kita mau update dari tabel mahasiswa, berarti update mahasiswa, set itu berarti si namanya, kita akan mengubah namanya, set nama Andi, misalkan kita ubah nama Andi, kita petik 1 nama sama dengan petik 1 Andi, where, di mana, kita kategorikan, kita filter di ke where ID sama dengan 1. Jadi kita akan mengubah yang tadi ID 1 itu namanya Budi, diubah menjadi namanya Andi. Kemudian ada fungsi delete, itu fungsinya untuk menghapus record. Misalkan contohnya adalah delete from mahasiswa where ID sama dengan 1. Jadi kita menghapus data di tabel mahasiswa yang ID-nya sama dengan 1. Kemudian adalah select yaitu menampilkan record untuk mengambil data dari tabel. Contoh sederhananya biasanya adalah select bintang from
nama tabel. Nah, itu tabel mahasiswa. Jadi select bintang ini biasanya seluruh kolom yang ada di tabel tersebut ditampilkan. Kemudian IRD adalah entitas adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Contoh dalam domain tertentu, contohnya adalah pegawai dan departemen gitu ya misalkan. Kemudian kedua ada atribut karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. Jadi tadi entitasnya misalkan pegawai, atributnya itu misalkan nama, nomor induk pegawai, tempat tinggal, tanggal lahir, seperti itu ya. Kemudian relationship yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jadi misalnya ada entitas pegawai, ada entitas proyek. Nah, berarti yang menghubungkan adalah relationship-nya adalah kerja. Jadi misalkan pegawai mengerjakan relationship-nya proyek A, pegawai mengerjakan proyek B, seperti itu. Kemudian normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, efisien, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Biasanya ada beberapa bentuk normalisasi. Ada 1NF, bentuk normal ke-1, yaitu tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Yang kedua ada bentuk normal kedua 2NF, yaitu atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama, sehingga untuk membuat bentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci fieldnya. Biasanya di sini ditentukan si primary key-nya. Yang ketiga adalah bentuk normal ketiga, setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Kemudian Boyce Code Normal Form atau BNCF, relasi harus dalam bentuk normal ke-1 dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi pada atribut super key. Kemudian contohnya biasanya ada tabel yang berisikan, biasanya tabelnya itu masih di merge ya, misalkan harusnya satu nomor faktur, satu data dia tidak lengkap datanya. Kemudian itu masih bentuk yang tidak normal. Kemudian untuk kita bentuk ke 1NF, kita lengkapi nomor fakturnya, kita lengkapi kode suppliernya. Jadi tabelnya itu ada kolom nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantitas, harga, jumlah, total gitu ya. Jadi si data ini tidak ada data di baris tersebut yang tidak lengkap karena dianggapnya itu merupakan satu nomor faktur gitu ya. Padahal kita harus melengkapi itu untuk membuat ke normal pertama. Jadi datanya itu dilengkapi. Kemudian selanjutnya adalah langkah ketiga adalah kita mencari field kunci yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pencarian dan yang mempunyai sifat unik. Di sini kita bisa dapat kode barang, kan bisa kita pisahkan jadi menjadi tabel barang ya, menjadi tabel barang. Kemudian juga di sini ada kode supplier dan nama supplier, kita bisa jadikan dengan tabel supplier. Kita keluar. Jadi kemudian ada tabel nota yang menyimpan data kita awalnya seperti itu. Kemudian di tabel nota pun bisa kita pisahkan lagi untuk kita jadikan ke normal yang ketiga, yaitu kita pisahkan tabel nota dan tabel transaksi. Jadi nanti nomor nota itu ada tanggalnya dan nomor nota itu ada kode barang, kuantitas, harga, seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya ada relasi, yaitu ada relasi dari tabel supplier, tabel barang, tabel nota, dan transaksi. Satu nota punya banyak transaksi barang, satu barang terjadi beberapa kali transaksi pembelian barang, dan satu supplier mempunyai banyak nota
nota punya relasi dengan supplier, bukan sebaliknya supplier mempunyai relasi terhadap nota. Kemudian langkah kelima juga bisa ditambahkan juga untuk tabel harga beli, harga jual, stok akhir, stok awal bulan, itu untuk pelengkap saja. Namun untuk relasi yang sebelumnya sudah jelaskan sudah bisa untuk mengakomodir database yang baik ya, seperti itu kurang lebihnya. Baik, kurang lebihnya seperti itu Pak jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.